Gracia. Yang kedua Intan Melongkot, saya sendiri. Yang ketiga Intania Labase, dan yang terakhir Jessica Ruru. Kita masuk pada latar belakang. Surveillance di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 mengatur wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem surveillance dan memberikan momentum baru untuk pengembangan. Rekomendasi WHO tahun 2004 memutuskan integrasi surveillance penyakit khusus, pembentukan badan koordinasi surveillance, keterlibatan klinis dan ahli mikrobiologi, pembangunan peran laboratorium dan pelatihan berkesinambungan dan sebagainya. Next akan dilanjutkan. Masuk pada pengertian surveillance. Menurut John M. Last, surveillance merupakan pengawasan secara terus-menerus pada faktor-faktor atau determinan yang terjadi dan penyebaran distribusi penyakit serta kondisi lain dari sakit. Menurut Alexander Langmuir, surveillance merupakan suatu kegiatan penelitian yang terus-menerus atau distribusi dan tren dari insiden melalui pengumpulan data secara sistematik, konsolidasi atau penggabungan, dan evaluasi pada laporan kesakitan dan kematian serta data lain yang terkait secara bersamaan dengan diseminasi informasi yang regular dan tepat waktu pada stakeholder yang membutuhkan. Surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Next slide. Nah, masuk pada tujuan surveillance. Yang pertama itu adalah tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya, serta masalah kesehatan masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kedua, terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB atau wabah dan dampaknya. Yang ketiga, terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau wabah. Yang keempat, dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. Next slide. Kita masuk pada bentuk penyelenggaraan surveillance. Penyelenggaraan surveillance dapat menggunakan satu cara atau kombinasi dari beberapa cara. Adapun cara penyelenggaraan surveillance dibagi menjadi: yang pertama, berdasarkan metode pelaksanaan. Yang pertama, surveillance epidemiologi rutin terpadu. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan, dan atau faktor risiko kesehatan. Kedua, surveillance epidemiologi khusus. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalahan, faktor risiko, atau situasi khusus kesehatan. Ketiga, surveillance sentinel. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada populasi dan wilayah terbatas untuk mendapatkan signal adanya masalah kesehatan suatu populasi atau wilayah yang lebih luas. Yang keempat, studi epidemiologi. Penyelenggaraan epidemiologi tertentu serta populasi dan atau wilayah tertentu untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi penyakit, permasalahan, dan atau faktor risiko kesehatan. Yang berikutnya, berdasarkan aktivitas pengumpulan data. Yang pertama, surveillance aktif. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan masyarakat atau sumber data lainnya.
Kedua, surveillance pasif. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan masyarakat atau sumber data lainnya. Yang berikutnya berdasarkan pola pelaksanaan. Yang pertama, pola kedaruratan. Kegiatan surveillance yang mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk penanggulangan KLB dan atau wabah dan atau bencana. Kedua, pola selain kedaruratan. Kegiatan surveillance yang mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk keadaan di luar KLB dan atau wabah dan atau bencana. Yang berikutnya berdasarkan kualitas pemeriksaan. Yang pertama, bukti klinis atau tanpa peralatan pemeriksaan. Kegiatan surveillance di mana data diperoleh berdasarkan pemeriksaan klinis atau tidak menggunakan peralatan pendukung pemeriksaan. Kedua, bukti laboratorium atau dengan peralatan khusus. Kegiatan surveillance di mana data diperoleh berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau peralatan pendukung pemeriksaan lainnya. Yang berikutnya berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, surveillance masyarakat. Kegiatan surveillance di mana data kasus diambil dari masyarakat secara langsung. Yang kedua, surveillance fasilitas kesehatan. Kegiatan surveillance di mana data surveillance fasilitas kesehatan. Kegiatan surveillance di mana data kasus diambil dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, laboratorium, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan surveillance memiliki substansi dan dasar seperti yang pertama, jaringan kerja berkesinambungan, B. Definisi kasus yang jelas dan mekanisme pelaporannya, C. Sistem komunikasi yang efektif, D. Pengetahuan epidemiologi dasar, E. Dukungan laboratorium, F. Umpan balik dan respon yang cepat dan efektif. Next slide akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk dalam strategi sistem surveillance. Strategi sistem surveillance dalam pengelolaan kesehatan masyarakat di Indonesia meliputi yang pertama, advokasi dan dukungan perundang-undangan, yakni meningkatkan keberatan dan dukungan terhadap perundang-undangan yang mendukung pengelolaan penyelenggaraan sistem surveillance kesehatan. Kedua, pengembangan sistem surveillance sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan program secara nasional, provinsi, dan kabupaten kota, yakni membangun sistem surveillance yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional, serta memperkuat kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data epidemiologi. Yang ketiga, penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini, kejadian luar biasa, penyakit, dan bencana. Memperlancar sistem kewaspadaan dini dan efektif dan cepat untuk mendeteksi dan mencegah kejadian luar biasa, penyakit, dan bencana. Yang keempat, peningkatan mutu dan informasi epidemiologi, yakni memperbaiki kualitas epidemiologi dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kesehatan masyarakat. Yang kelima, prinsip kegiatan surveillance, yakni memperhatikan prinsip kegiatan surveillance seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan pengelolaan data dan pengeluaran data. Yang keenam, integrasi surveillance, yakni membangun sistem surveillance yang informasi terkini tentang kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, pengembangan sistem surveillance dalam era desentralisasi, yakni memperkuat sistem surveillance di tingkat pusat dan daerah, serta memperhatikan kondisi spesifik lokal dan menekan compliance dalam sistem surveillance. Yang kedelapan, penyelenggaraan surveillance aktif dan pasif, yakni memperlancar sistem surveillance yang mengumpulkan data aktif dan pasif serta memperkuat komunikasi dan kerjasama antar instansi kesehatan. Yang kesembilan, surveillance vektor dan binatang pembawa penyakit,
yakni memperluas pengelolaan surveillance untuk mencakup vektor dan binatang pembawa penyakit, serta mengintegrasikan surveillance dengan program kesehatan lainnya. Yang ke-10, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, yakni memperlancar pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan yang mampu mengelola penyakit menular dan mengelola sistem surveillance. Yang terakhir, komunikasi dan kerjasama antar negara, yakni memperlancar kerjasama dan komunikasi antar negara dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem surveillance kesehatan. Next slide. Kesimpulan, surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan sistematis terhadap data, kejadian penyakit, dan masalah kesehatan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan. Surveillance juga penting untuk memberikan informasi tentang situasi penyakit, kecenderungan, faktor risiko, serta menguasai potensi KLB atau wabah. Selain itu, surveillance juga memberikan dasar untuk penyampaian informasi kesehatan kepada pihak terkait. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman. Saran yang pertama itu pasti struktur yang jelas dalam penyelenggaraan surveillance. Yang kedua, kembangkan strategi yang inklusif dan holistik untuk mencakup surveillance penyakit menular, non-menular, dan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, fasilitas kerjasama antar lembaga kesehatan. Yang keempat, lakukan evaluasi rutin terhadap sistem surveillance. Dan yang terakhir, berinvestasi dalam pembangunan kapasitas potensi surveillance melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Ini saya membuka diskusi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengetikkan di kolom chat. Dan saat ini kita akan melanjutkan sesi presentasi dari kelompok selanjutnya, dari kelompok 11. Waktu dan lain dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang bisa diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini, kelompok kami akan mempresentasikan dengan topik surveillance penyakit. Next slide. Kita masuk pada latar belakang surveillance penyakit menular termasuk zoonosis dan COVID-19, kegiatan pemantauan dan pengumpulan data terkait kejadian yang menyebar dari satu individu ke individu lainnya. Next slide. Selanjutnya, pengertian zoonosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu zoon atau hewan, dan nosos yang artinya penyakit. Zoonosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Faktor risiko yang menyebabkan zoonosis sendiri ada 3, yaitu faktor biologis,
ada agen penyebab, ada reservoir hewan, dan rentanan manusia. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu perubahan iklim, intensifikasi pertanian dan peternakan. Yang ketiga, perdagangan hewan liar. Dan yang faktor ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Next slide. Selanjutnya ada tanda dan gejala zoonosis. Yang pertama yaitu infeksi salmonella atau salmonellosis, ya seperti diare, kram perut, demam, sakit kepala, mual, muntah, pingsan dalam kasus yang jarang. Yang kedua ada DBD atau demam berdarah tinggi, yaitu dengan demam tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, mual dan muntah, nyeri di belakang mata, dan sampai pendarahan dalam kasus yang parah. Yang ketiga ada rabies, demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri pada lokasi gigitan, kesemutan, dan mati rasa di sekitar lokasi gigitan, kebingungan, agitasi, halusinasi, hidrofobia atau takut air, aerofobia atau takut dingin, kelumpuhan, dan kesemutan. Yang keempat, leptospirosis, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, mual dan muntah, diare, ruam kulit, mata merah, batuk kering, pendarahan dalam kasus yang parah. Next slide. Pencegahan penyakit zoonosis sendiri, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur. Yang kedua, menghindari kontak dengan hewan yang sakit. Yang ketiga, memasak makanan hewani dengan benar. Yang keempat, minum air yang aman. Yang kelima, menghindari gigitan serangga. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk dalam COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, faktor risiko COVID-19 ini yang pertama yaitu perokok aktif, yang kedua pasien yang memiliki penyakit bawaan, yang ketiga lanjut usia, yang keempat pengguna ARB atau angiotensin receptor blocker, yang kelima pasien kanker, yang keenam kontak langsung dengan penderita. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tanda dan gejala dari COVID-19 ini. Nah, tanda dan gejala yang pertama yaitu ada demam, yang kedua kelelahan, yang ketiga batuk kering, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima hemoptysis atau batuk yang berdarah, yang keenam nyeri pada dada, yang ketujuh gastrointestinal atau diare, mual, dan muntah. Yang kedelapan, neurologis atau kebingungan dan sakit kepala. Next slide. Selanjutnya kita masuk dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Nah, untuk penanganannya sendiri itu ada isolasi dan perawatan medis. Yang kedua, karantina dan pelacakan kontak. Yang ketiga, vaksinasi. Dan untuk pencegahannya, bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, jaga jarak fisik, hindari kerumunan dan keramaian, di rumah terdapat ventilasi ruangan, dan yang terakhir vaksinasi. Next slide. Nah, next slide akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan surveillance penyakit menular atau zoonosis COVID-19. Yang pertama ada pemantauan epidemiologi, yang kedua pengambilan kebijakan, dan yang ketiga pencegahan dan pengendalian, yang keempat evaluasi program intervensi, yang kelima pengembangan pengetahuan epidemiologi, dan yang terakhir
kesiapsiagaan masa depan. Next slide. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah melakukan surveillance MM atau zoonosis COVID-19. Yang pertama itu ada pencatatan kasus, dan yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pemantauan epidemiologi, yang keempat pemeriksaan laboratorium, dan yang kelima investigasi kasus, yang keenam pelaporan dan komunikasi, dan yang ketujuh koordinasi antara instansi, dan yang kedelapan ada pelatihan tenaga kesehatan, dan yang kesembilan ada surveillance hewan, dan yang terakhir evaluasi dan peningkatan. Next slide. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Surveillance penyakit menular termasuk zoonosis dan COVID-19 memiliki peran penting dalam mendeteksi, memantau, dan mengendalikan penyebaran penyakit dari hewan ke manusia dan antar manusia. COVID-19 sebagai pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyoroti pentingnya surveillance dalam respons terhadap ancaman kesehatan masyarakat. Pencegahan dan penanganan COVID-19 melibatkan langkah-langkah seperti isolasi individu terinfeksi, karantina kontak erat, vaksinasi, dan praktik kebersihan seperti penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan memastikan ventilasi ruangan yang baik. Next slide. Sekarang kita masuk pada saran. Yang pertama, meningkatkan kapasitas surveillance penyakit menular, termasuk meningkatkan jaringan laboratorium dan sistem pelaporan yang efisien. Yang kedua, mengedepankan pencegahan dengan mengedukasi masyarakat tentang praktik kebersihan dan pentingnya vaksinasi, melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor risiko dan gejala penyakit, serta untuk mengembangkan strategi penanganan yang lebih efektif, mendorong kerjasama internasional dalam pertukaran data dan sumber daya untuk memerangi penyakit menular secara global, memperkuat sistem kesehatan darurat dan pengendalian penyakit. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, saat ini kita masuk dalam sesi diskusi kelompok 11. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Jika tidak ada pertanyaan, saat ini saya selaku moderator akan menutup sesi presentasi dari kelompok 10 dan kelompok 11.